Halo, halo. Gila, ini udah hari tahu nggak berapa, minggu ke berapa nggak tahu. Jadi lagi ngembangin bot buat Indodax, buat trading ya, buat trading. Dari versi nggak tahu, nyampe aku bingung sendiri dengan versinya. Di sono mau digebrak-gebrak cuy, jangan deket-deket aja. Nyampe versinya nggak karuannya adalah versi stabil 1. Ini karena saldonya kurang tuh. Duitnya nggak ada cuy. Di sini aku ngetas aja, di sini juga ngeluarin duit dah berapa puluh ribu gitu tok sih. Bagiku mahal. Hasil buat ngetes itu mahal bro, gila, pakai duit beneran. Mesti beli, jual lagi, beli, jual lagi, mau jual beli, lama-lama juga habis duit ya. Ya dikit-dikit sih kan, 10.000 buat tester, lama-lama juga terkikis, tersayat. Dan ini versi tercanggihnya ini baru selesai 2 hari yang lalu. Sekarang lagi proses optimize ya, apa sih, penyempurnaan kali gitu. Yang kurang-kurang aja tinggal nambah-nambahin doang, mana yang kurang mana yang belum. Terus kira-kira ada bug apa enggak. Kalau yang ini udah fix, jadi ini logikanya sederhana, pakai moving average ya. Pokoknya candlenya naik 3 kali, beli, plus 3%, 5% sesuai dengan apa yang kita mau ya jual gitu aja. Kalau turun dari harga beli, misalkan di harga belinya 10.000, turun 9.000, langsung jual semuanya gitu aja udah. Nanti turun terus ya, nggak beli. Ntar kalau dia naik 2 atau 3 kali, tergantung kitanya lah. Pokoknya settingannya tergantung kita masing-masing, gimana kita ngeliat marketnya. Mau yang versi 15 menit kek, 20 menit kek, 1 jam kek, 4 jam kek, ini bisa disetting. Settingannya mana? Ini versi beneran, versi gulung koming pertama. Ini aku menemukan yang versi ini setengah mati, sampai berhari-hari, sampai nggak tidur pokoknya. Ya normal lah programmer gitu ya. Aku mah programmer AI. Mana ya, ntar ya. Ini ada di config-nya nih. Tuh. Bukan ini kok begini dong ya. Ini pakai AI ini. Config-nya, config ini. JSON. Nah, JSON. Tuh aku main di Farcoin. Ini kelihatan nggak? Moga aja kelihatan ya. Di Farcoin modal cuma 5.000, harus minimal 15.000 sebenarnya, karena aku ogah aja, karena sebelumnya udah bener ya. Ini disalahin juga nggak apa-apa, karena aku yakin ini pasti jalan. Wong aku udah pakai jadi nggak usah di tester lagi. Yang ini mah, kalau yang di tester yang ini nih, yang ini di tester dulu nih. Ini panjang banget, 2 hari. Kemarin berapa hari yang lalu tuh tester pertama internet mati kan. Ini masih lama. Ini karena saking amannya tradingnya, analisanya jelimet ini beneran. Aku sendiri kalau benerin datanya, codingnya burem mata langsung kan, saking banyaknya. Padahal aku sebelumnya pakai modul juga, itu pakai modular maksudnya. Nah ini ada modal, terus trend window-nya tuh. Jadi mau berapa data yang dihitung-hitung tuh. Aku pakainya ini normal sih, harusnya di atas di 14 lah. Minimum untuk 4. Jadi 4 di trend threshold-nya pakainya 2. Jadi kalau naik ke 2 candle berarti dia statusnya naik gitu. Kayak gini nih tuh, naik kan 1 2 naik. Kalau turun 3 kali ya turun tetap. Kalau duanya ini settingannya di sini nih. Settingannya di sini. Settingnya kalau misalkan mau 4 ya 4 naik. Kalau 4 kali kenaikan berarti candlenya dia statusnya, misalkan kalian bilang itu adalah waktunya beli lah gitu. Nah itu settingnya di situ. Nah ini buat data yang dikumpulkan di memorinya. Gitulah ceritanya. Program pokoknya bro, kita dapetin data dianalisa, naiknya 2 atau 3, nah itu kalian hitung di sini nih. Sebenarnya gitu kan. Terus kalian take profitnya di berapa persen nih?
kan take profit nih, ini tekannya 100 ya, jadi kayak gini 0,01 berarti 1%, 1 2. Nah ini 1%, kalau kalian 5% setting aja 5% gitu. Terus stop loss, nah stop loss tuh dihitung dari ketika kalian entry tadi, misalkan posisi beli di sini nih, beli di 3624 nih ya, kalian beli berarti dihitung dari situ, nanti lossnya di sini. Nah kalian lossnya berapa persen? Kalau ngikutin tren bawah ya, menurutku itu ya bentar ya, bentar, lo tak chat dulu. Ini hasilnya ini gitu. Ini ntar lama-lama hilang sendiri kok. Ini ada 4 nih. Ini ntar kalau misalkan ini 1 2 3 4 dia hilang sendiri, langsung ke analisa lagi. Analis lagi, dianalisa lagi. Tuh. Terus ada cooldown loh. Nah, jadi setiap selesai transaksi cut loss, nah ini dimanfaatkan ini. Aku malah lupa yang ini ya, versi awal ini ya. Ini kalau nggak salah itu cooldownnya ini ya, kita break itu diam dulu itu setelah cut loss kalau nggak salah sih, harusnya ya. Tapi harusnya sih waktu pas transaksi juga tak aku cooldown sih, karena habis transaksi berarti kan kita ketemu puncak ya, ya minimum puncak lah kita ngomong gitu, meskipun puncaknya kita di sesuai dengan kita mau ambil profit berapa. Ini aku bilangnya puncak. Nah itu harus berhenti dulu, nunggu pasar tuh mau jatuh lagi atau enggak, jangan agresif langsung beli lagi, nanti boncos bro gitu kan, bisa nungsep nanti. Jadi 4 jam itu ya cuma 1 kali transaksi, nggak boleh 4 jam itu terus transaksi jual lagi, transaksi jual beli, itu nggak boleh. Ini aturanku loh, main tradingnya begitu kan. Dari analisa 4 jam atau 2 jam itu kita hanya boleh melakukan satu action, mau beli saat ini atau nunggu nanti pergerakan di jam berikutnya. Kalau misalkan jam berikutnya bagus, kira-kira udah di bawah, kemungkinan entry di situ bagus, berarti udah beli. Tunggu nyampe 3 jam lagi, nyampe harga naik, kalau ada kemungkinan naik, kalau turun berarti harus cut loss, siap-siap gitu kan. Kalau trading kan nggak bisa kita mengharap lu beli harus untung meskipun lu udah analisa selama 4 jam belakang gitu kan. Nah ini bukan seperti itu konsepnya tradingku sih. Mungkin nggak masuk akal buat kalian, tapi yang di robot aku terapkan seperti itu. Analisa panjang, action cuma sekali, mau ambil 10% atau 5% gitu. Gitu doang. Nggak ini, pokoknya sehari konsisten aja gitu. Jadi mau sehari 20.000 ya udah 20.000 sehari. Itu berapa kali transaksi, misalkan habis analisa bagus, dapat momen yang bagus ya beli lagi, keluar lagi, dapat momen beli bagus lagi, dapat lagi gitu. Pokoknya jangan sampai cut loss deh gitu. Lalu ini ada check interval ya. Nah ini interval tuh loop loop main loopnya yang pertama ini tuh jaraknya 30 detik. Setiap 30 detik dia akan muncul info yang ini nih. Ini 30 detik ini. Ini jaraknya 30 detik ini. Nah kan 30 kan dari 29. Ini 30 detik, kalian bisa naikin lebih. Kalau aku sih 30 detik karena ada limit rate limit dari Indodax. Kalau misalkan sering-sering nanti diblokir. Ini aku down save ya. Gitu guys. Dan ini statusnya ini lagi pengembangan ke tahap AI. Jadi aku masukkan ke AI. Ini ada masuk ke AI. Loh, kalau yang ini aku jelasinnya dari mana nih? Panjang yang ini. Ini versinya banyak banget. Ini kalau nggak percaya nih, banyak banget nih. Tuh, ini versinya ini loh. Ini versi pengembangan yang sekarang. Ini sampai segini banyak nih, noh. Sabrak-abrak tuh. Dari fungsi, ketentuan, dari logikanya berubah-berubah. Logikanya berubah-berubah, bro. Tadinya pakai logika ini, ternyata aku pas dites bobol. Nyampe tes langsung real nih kayak gini. Mana yang kemarin ya? Ini versi lama ini. Terus
ini sampai apa namanya, ini lisensi manager yang aku mau pakai ini yang dilisensikan tapi belum berhasil mengamankan tuh dari Februari itu. Apa tuh Nduk? Tuh banyak banget ini. Aku ya kalau misalkan kalian tanya yang ini ya, aku udah lupa. Beneran udah lupa. Nah ini udah fix, bener fix atau enggak nih, ada bug lagi nanti enggak langsung internetnya lagi rusak Nduk. Jadi kalau kalian tanya ini udah bener atau enggak, udah lupa. Ini udah lewat masanya. Nah, ini pengembangan lah. Ini git, ini bot, nih banyak lagi tuh. Old, tuh, new, terus dikembangkan terus sampai versi beta. Project tuh, ini masih ada nih. Oke fix 1, oke fix 2. Gendeng nggak tuh? Real stop loss. Top loss fix. Ini udah bingung aku kalau suruh nyari ini beneran. Tuh, saking banyak ya. Ini aku arsip ketika mood ini sana jalan nih versi 8. Nyampe ada nih pengembangan yang satu misalkan satu logika trading 1 nih. Nyampe dari logika awal nyampe nggak ada bug lagi, berjalan normal. Ketika dites di real tradingnya hancur cuy. Nggak mempan, dia bantai, nggak kuat dengan ini apa market. Ya udah lewatin. Akhirnya karena puyeng, logika paling sederhana ya udah pakai model ini pengembangannya nggak real trading tapi pakai apa namanya simulasi dulu. Simulasi oke, dulu banyak panjang script simulasi normal, masuk ke real trading error semuanya. Udah mau benerin lagi segitu banyaknya pusing. Akhirnya pakai model modular tuh antara logika strategi, terus controllernya sama action tuh beda-bedain. Udah tuh ada 3 atau 4 gitu action kan. Terus waktu pas di join rumit bro. Karena waktu itu awal aku nggak ngerti ada namanya apa namanya request itu, dia di dedak gak jalan, ada time inilah time itulah, banyak banget masalahnya bro, bener cuma masalahnya nggak kira-kira. Jadi udahlah, akhirnya ini selesai dengan kondisi yang sekarang. Jadi ini udah jadi ya, jadi yang versi 1 ini versi 1 upgrade ini udah ada pencatatan transaksi. Jadi transaksinya itu dicatat bro, ini transaksi dicatat tuh kayak gini transaksi. Jadi ada pembukuannya, jadi kalian tuh jual tuh kapan, belinya kapan tuh, ada pencatatannya. Ini upgrade dari versi 1. Tapi yang aku kembangkan sekarang ini belum pakai pencatatan sih. Pencatatannya ntar dulu lah, biarin aja versi 1. Pokoknya versi 1 itu basicnya lah. Ibaratnya kalau jadi pondasi landasan cara kita mau awal ambil action tuh dari versi 1 ini menurutku udah paling perfect sih. Meskipun ada beberapa fitur yang aku nggak pakai, itu harusnya dihapus dulu biar clear baru dipakai. Cuman aduh udahlah nggak apa-apa. Lagian bukan buat produksi ini kan. Nyampe versi 1 sampai versi 2 ini ada pengembangan yang bertahap. Nah, akhirnya bentok di versi 5. Nah, versi 5 itu udah bentok jeduk versi 5 ini. Tuh, udah mentok nih versi 5 karena di versi di atasnya langsung masuk ke ini cuman mau moving average sama RSI lah. Jadi ditambahin RSI tok ini kalau salah sih. Kalau nggak salah ya. Versi 5 ini. RSI terus masuk ke ini support resisten. Ini udah masuk project support resisten ini. Support resisten tuh ada mulai versi 4. Mungkin dari sini basic 4 dia langsung loncat ke sini. Ini apa ini tes? Oh ya tester nih. Oh bukan yang tadi ya. Ini versi 4, ini 0 nih. Versi loncat 5. Akhirnya pakai support resisten ketemu ticker, langsung pakai ke Indodax-nya. Kan ada tuh low-nya berapa, high-nya berapa, kan dia otomatis diupdate tuh setiap 24 jam ya. Pokoknya update kita ngikutin aja dah, kita belinya ngikutin supportnya itu, kita tinggal atur ada supportnya itu kira-kira di mana. Kita pasang
beli di atas supportnya itu namanya support buffering, buffer lah, buffer resistance sama buffer support lah gitu, support buffer lah. Harganya itu kita jual di harga kira-kira kalau kemarin puncaknya sekian, kalau misalkan kita mau main tuh di zona support tuh sekarang tuh mainnya di zona mana gitu loh. Ngerti gak sih cara mainnya? Pokoknya di paling bawah kita harus tambahin lebih. Kalau kita beli itu berarti dari paling bawah harus plus sekian persen. Kalau dari atas harus minus sekian persen. Jadi kita main di rank sekian kecil itulah, sekecil itulah kita mainnya di zona-zona itu tok. Jadi gitu loh cuy, maksudnya cuy. Nah gitu. Akhirnya ketemu tuh caranya, cocok sampai panjang. Dari situ nggak puas aku, ada masalah karena bagiku ini aku nggak dapat, aku ngitungnya rumit jadinya. Aku harus sering-sering cek ke market untuk menentukan level supportnya kan. Oke, akhirnya dipindah tuh. Dari sini kita udah nentuin saldonya itu sekian persen kan, udah kan saldonya kan bisa digeser berapa persen dari total saldo kan, dari balance-nya kan. Dari situ nggak bisa deh, kita bikin fixed amount aja deh. Nah dari fixed amount akhirnya dipindah tuh, nggak model dari IDX indeksnya, datanya itu, data si itunya nggak ambil dari sana, kita hitung sendiri. Pakai hitung sendiri bisa, akhirnya bisa kita ambil, kita tentuin tuh pertama udah basic dulu deh, yang penting jalan dulu. Akhirnya jadi. Nah di situ fixed amount ternyata ada beberapa fitur yang sebelumnya udah dikembangkan di 45 ke 6 ini nggak jalan. Mati nggak lu? Akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Kita udah jadiin di sini, tapi kita udah punya yang model kita bisa tentuin di supportnya itu misalkan dari 6 jam yang lalu deh, kita tentuin deh 6 jam yang lalu tuh harga terendahnya berapa. Nyampe sekarang berarti harga tingginya berapa. Jadi kita main di 6 jam aja, nggak usah nunggu nyampe 12 jam. Atau kita mau main 4 jam dengan durasi lebih dikecilin nih, kita main agak agresif dikit lah gitu kan. Bisa di sini tapi dengan fixed amount, terus beberapa fitur, tapi masih bisa diselamatkan dengan fitur yang lain sih. Jadi fitur-fitur yang aku bilang itu fitur yang menyelamatkan dan prediksinya lebih bagus gitu loh. Gitu aja sih. Bisanya enggak. Akhirnya karena hal itu sudahlah, kita bikin yang model ini sebagai pembanding. Akhirnya berhasil. Akhirnya di versi 8 ini berhasil, udah bener, nggak ada masalah. Jadi ada dua versi. Yang udah model fixed amount itu kita misalkan modal cuma 10.000, rugi 3%, ya sudah 3% itu yang didapat gitu. Satu chart ya gitu. Kalau yang risk trade ini ada dihitung dari saldo, total saldo bro. Jadi hitungannya rumit bro, pokoknya bro. Kalau dijelasin gimana ya, semrawut kepala juga. Nah ini versi 8 Optimize ini gagal ini. Kayaknya sih enggak pakai ini, udah aku udah hapus tuh. Nah yang versi 9 ini ada pakai tambahin dari versi 5 kan ada MA plus RSI buat menghitung overbook apa. Kalau misalkan sebelum nyampe puncak dar gitu udah dijual dulu lah kayak gitu. Jangan nyampe jeduk dulu, nyeduk bablas baru beli. Momennya kayak gitulah pokoknya. Pokoknya kita jangan nyampe puncak-puncak banget lah, pokoknya sekian lah. Kalau udah nyampe puncak banget kita kasih warning, ini udah terlalu tinggi. Nah kayak gini nih, warning tuh RSI overbook. Nah, bener apa nggak tuh ngomongnya tuh? Nah kayak gitu kita nggak boleh tuh, udah warning tuh kayak gini. Nah ini kayak gini. Trend signalnya tuh kayak mana tuh, ada bull satu kali, ini dihitung nih tadi nih biar kelihatan. Nah ini ada expired nih, ini udah diupdate tuh. SR itu support resisten ya, resistance level. Nah resistance di 2 jam yang lalu, 2 jam yang lalu yang ini diupdate nya ya. Aku ambil 6 jam, 6 jam yang lalu dapetnya segini. Jadi kita tuh supportnya adalah beli dari sini, dapatnya berapa persen, resistannya di sini. Jadi kita jualnya itu di bawahnya ini, di atasnya ini gitu loh. Tapi kalau model seperti ini aku maunya nggak mungkin dong jual di atas, di bawahnya resisten kan. Kita pasti jual di atasnya resisten karena cek market kondisinya di bawah gitu loh. Kemungkinan di atas resisten tuh pasti gitu. Nah, ketika udah nyentuh support misalkan di ini ya. Misalkan resisten ini jadi support nih, udah naik di harganya.
Nah nanti dia otomatis akan membuat kayak cut lossnya itu dia akan ngikutin ke support yang baru. Jadi kayak ngehold dulu gitu loh. Jadi dia akan beli dulu dan terus gitu. Jadi otomatisnya kayak gitu loh. Tapi ini belum fix ya. Aku masih pastiin dulu sih. Kemarin sih sebenarnya udah, cuman kurang yakin aja. Jadi aku ulang lagi. Karena nunggu ininya lama bro. Karena aku harus dapetin data 4 jam lah biar valid datanya. Nah ini proses nunggunya nih yang paling jenuh gitu. Harus melewatin banyak filter bro. Nih supportnya support resisten, statusnya valid. Volumenya juga harus nih. Volume itu hitung dari berapa jam yang kalian masuk di sini. Resisten tuh berapa jam bisa diatur. Terus ini ada hitungannya nih health-nya nih. Nah trennya itu harus naik statusnya ke atas area bull. Jadi kalau ini meskipun tiga-tiganya udah checklist nih, udah bener nih ya, ngikutin syarat dan ketentuan. Kalau statusnya di sini turun, ini meskipun volumenya naik ya, tapi statusnya turun ya nggak beli. Nah kalau udah ini trennya naik, volumenya bagus, support ini juga bagus, tapi bullnya apa namanya? Bullnya bagus, udah bagus, ini bir bagus, di sini udah statusnya beli. Tapi kalau RSI-nya ini masih belum ya nggak bisa beli. Jadi harus semuanya ini harus terkonfirmasi dulu, baru boleh beli untuk melakukan pembelian gitu loh cuy. Nah ini rumit, makanya di starternya kalau misalkan gagal ya mumet aku. Ya betul, jangan dikeping tuh ayah-ayahnya. Gitu iya. Jadi ini panjang banget tester yang ini beneran kayak versi ultimate-nya tradingku ini sini nih. Banyak indikasi yang harus dihitung satu-satu ngejelimet gitu. Jadi sebenarnya robot ini yang aku pakai ini ada sebagian nyawa aku taruh di sini bro. Logika tradingku yang selama bertahun-tahun aku pakai, yang nggak tidur, yang bener-bener mantengin market ya mungkin aku taruh di robot ini. Ini beneran gaya tradingku banget, bukan gaya trading yang lain. Beneran fix tradingku banget. Di sini kalau udah masuk ke sini meskipun dapatnya sehari cuma 10% tuh beneran lu selamat gitu loh. Nggak usah muluk aku mas, sehari cuma 10% atau 5% tuh udah nggak usah trading lu satu hari harus dapat ratusan juta tuh nggak bisa. Trading itu ya harus sesuai dengan market, nggak bisa dipaksain. Sesuatu yang nggak bisa dikontrol tuh nggak usah dipaksain tapi diikhlasin bro. Nah kalau ini trading yang agresif banget ini. Ini kalau ini kayak cocok ketika kalian ngeliat market ini naik nih. Market udah isanya ngebikin model cekung ke atas. Nah itu pakai yang ini deh, ini nggak usah banyak mikir lah kasarnya, lu ambil 10% siap pergerakan tuh 10% turun, nggak mungkin nyampe bawah banget lah gitu. Ini cocok banget yang ini. Kalau yang ini beneran buat lo jangka apa ya, bukan apa ya, model long term lah. Jadi syukur-syukur dapat yang bagus saja deh. Pakai mungkin gini lah. Ini mungkin pakai modal yang kalian besar. Kalau yang ini modal receh tapi cepet dapatnya loh kayak gitu. Resiko juga sama ya. Resiko dapat pengembalian gede, untung gede, juga ruginya cepat gede gitu loh. Gitu. Wah ini panjang banget ini pun masih tester. Belum ada proses jual beli di sini tapi ya masih progres. Dan yang ini lagi tahap pengembangan ke model AI buat analisnya. Dan logikanya aku mau pindahkan ke AI. Aku AI pakai Reinforce. Jadi kalian siapa tahu ada punya apa namanya pengen juga. Terus untuk tambahan AI ya dilatih lah nanti datanya. Aku ngelatih AI-nya nggak nyampe harus diinput ya, pakai model manual seperti yang aku lakukan buat ngebantu ngebikin banyak program ya, plugin dan yang lain-lain lah. Gitu bro. Kita aja, thank you udah nonton. Udah lama banget aku nggak upload video, jadi aku ngerjain kayak ginian sama agak meriang-meriang dan yang lain-lain ya sudah gitu. Thank you. Tos.